نيات صالحة جامعة نافعة ثم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وكل الصحابة أجمعين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع أولياء والصالحين والشهداء والعاملين والمصنفين المخلصين ثم الفاتحة إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا أن الله يتغشنا ويتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يؤتي درجاتهم في الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وببركاتهم وببركات علومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Kita masih membahas tentang haji. Haji tentang sekarang wajib-wajib haji. Kita ketahui bersama bahwasannya haji itu adalah ibadah yang memang sudah dilakukan dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, haji itu udah ada dari zaman Nabi Adam. Menurut riwayat Nabi Adam itu hajinya 40 kali. Suatu ketika Nabi Allah Adam sedang menunaikan ibadah haji, Jibril datang. Ya Abal Bashar, kata tuh Jibril, tahu nggak? Sebelum engkau beribadah haji 40 kali ini Ka'bah sudah dikelilingi malaikat selama 7.000 tahun. Itu lama. Kan sebelum adanya manusia kan ada kehidupan dulu. Kehidupannya para malaikat. Salah satunya iblis sudah ada. Azazil. Jadi sebelum adanya manusia pertama Nabi Adam itu udah ada kehidupan, namanya kehidupan malakut, kehidupan malaikat. Nah, malaikat bertawaf di kelilingin Ka'bah itu selama 7.000 tahun. Jadi itu turun temurun, udah dari dulu Ka'bah itu dikelilingi, namanya tawaf. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini, Nabi kita Nabi Muhammad itu hajinya berapa kali, Pak? Hajinya berapa kali Nabi Muhammad? Sekali doang dalam seumur hidupnya baginda Rasul berhaji dan umrah. Sekali. Pertanyaannya selanjutnya, boleh gak kita haji itu lebih dari sekali? Ngikutin siapa? Ini saya tanya ngikutin siapa? Ngikutin siapa? Oh, ini yang disebut dengan
kita haji lebih dari sekali, sedangkan Nabi kita haji cuma sekali. Kalau kita berhaji lebih dari sekali, kagak ada ikutannya dong. Nah, ini yang disebut dengan ayo disebut dengan apa yuk? Namanya disebut dengan ta'akkuli. Namanya ibadah yang disebut dengan ta'akkuli. Bilangannya bisa bertambah, tapi kerjaan hajinya sama. Sama kayak baginda Rasul dalam sholat. Sholatnya baginda Rasul saban malam tahajud baginda Rasul berapa rakaat? Halo, wah ini kan tahu ya. Baginda Rasul kalau setiap malam tahajud berapa rakaat? Berapa? 17, 12, 20 dah. Nabi Muhammad itu setiap malam itu tahajudnya tidak lebih dari 11 rakaat. Pertanyaannya, boleh gak kita tahajud 40 rakaat? Tapi gak mungkin. Kok begitu? Boleh? Ini yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah tak? Ayo. Boleh gak ya? Ini kita lagi mikir Pak, Bu, para hadirin. Jadi yang namanya hadis itu sebenarnya kemarin tuh yang waktu kita maulid di sini tuh, kalau ibu perhatikan, yang ceramah Ustaz siapa namanya? Satu Akhir itu isinya luar biasa. Cuman ibu-ibu nontonnya datar aja, ngeliatin gitu. Padahal isinya bagus tuh. Beliau mengajarkan kalau hadis itu nggak semuanya jadi sunnah. Tuh, nggak jadi sunnah. Kemarin Pak Wahidin itu, Ustaz Wahidin itu nyontohin kalau makan pakai 3 jari itu sunnah Rasul. Kata siapa? Gua mau kalau makan sama 3 jari kayaknya kagak sumbrah. Kelamaan. Tuh kemarin tuh Pak Wahidin tuh lagi nerangin itu tuh, cuman aja pendengarnya udah pada teklok. Kalau teklok diajak ketawa kagak bisa, diajak serius tidur, ya udah lempeng aja. Nabi Muhammad kalau makan pakai 3 jari, telunjuk, jari jempol, jari tengah, begini nih modelnya. Enak Nabi pakai 3 jari juga. Soalnya ini kagak ada sayur asemnya. Kagak ada sayur asemnya dia mah. Pakai 3 jari juga jadi. Makanannya kurma, makanannya gandum, roti gandum namanya. Dipocel dikit. Enak 3 jari tuh. Tahu gak tuh kayak apa sih roti Maryam gitu modelnya tak? Dipocek aja dikit, namanya sari gandum. Pocel 3 jari, krek aja. Asik. 3 jari. Cuman kalau orang Indonesia suruh pakai 3 jari, lah repot. Makan nasi kalau kagak lengket ya susah. Kalau pakai beras perak susah tuh. Apalagi dikuahin sayur asem. Iya. Dulu awal-awal saya ngaji, pokoknya kalau makan pakai 3 jari aja. Sunnah Nabi. Wah, ternyata saya salah.
Kalau kita makan sunnah duduk. Kalau kita diundang kawinan kagak ada kursinya gimana? Hah? Deprok. Iya kan? Ya, apalagi kalau di gedung udah gede banget dah. Bangkunya dikit banget. Allah dari itu bagaimana tuh? Ini namanya ini yang disebut dengan ibadat ta'akuli. Pikirannya berkembang. Enggak stagnan. Kagak segitu. Berkembang. Namanya ta'akuli. Nanti ada ibadah yang disebut dengan ta'abudi. Ta'abudi itu apa? Pada saat-saat yang wajib-wajib. Contohnya sholat 5 waktu 17 rakaat. Boleh kan ditambah? Nggak boleh karena ta'abudi ketentuannya segitu. Kalau ibadah sholat sunnah masuknya ta'abudi, nambah gitu. Ada nggak sholat sunnah yang kita kerjakan, yang boleh kita kerjakan padahal Nabi nggak kerjain? Contohnya apa? Sholat sunnah wudu, terus sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi nggak pernah. Kenapa? Kenapa Nabi nggak pernah sholat sunnah tahiyatul masjid? Karena rumahnya di dalam masjid. Lah emang kamarnya masjid? Gitu. Makanya sholat sunnah qobliyahnya Nabi mah di rumah. Kenapa kalau di rumah? Ya dekat. Kalau jauh jangan di rumah, di masjid ntar ketinggalan jamaahnya. Itu maksudnya. Kalau dekat, sholat dekat sama masjid, sholat sunnah qobliyahnya di rumah bagusan. Jangan di sono nungguin azan selesai dia baru qobliyah. Qobliyah 2 rakaat sampai sini udah jalan tuh. Begitu. Paham sampai sini? Apa sih bid'ah itu? Apa sih bid'ah? Nih pengertian bid'ah itu ada sesuatu yang baru. Pengertian umumnya nih, kullu amalin ma lam yu'had fi zamanir rasul fahuwa bid'atun. Setiap perbuatan yang tidak pernah ada pada zaman Rasul itu sebutannya bid'ah. Makan pakai piring, makan pakai sendok. Kalau mau ngikutin Nabi susah. Ke pasar pakai onta. Susah kan? Ini namanya bid'ah. Coba saya nggak habis ngebayangin ya kalau ibu-ibu ke pasar pakai onta bagaimana cintaan. Aku tuh kata betul. Akhirnya susah. Lah onta kan kagak bisa mundur, Bu. Emang dikira kambing bisa dimajuin dimundurin? Onta mah kagak bisa, maju aja. Muter. Allah karim. Tapi hebatnya onta begitu. Dia jalan sambil merem juga bisa. Ada jalan begitu. Makanya di Al-Ghosiyah tuh diceritain ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana onta diciptain? Segitu badannya gede, jalan di padang pasir nggak blesek. Coba pikirin kayak gitu aja udah. Segitu gedenya, punya kakinya runcing, mah jalan di pasir nggak blesek.
Kalau udah ada otak satu pemimpinnya di depan nunjukin arah, yang kedua, ketiga, keempat sambil merem juga ikutin terus. Gitu. Sekarang otaknya udah dibunuh-bunuhin, udah kagak ada, udah jadi hewan langka di sana. Sulit. Gitu. Nah, ini masalah ibadah. Nah, sampai sini ada pertanyaan ya? Jadi yang namanya ibadah itu berinovasi kalau dia tidak berkaitan dengan yang wajib. Kayak Imam Ahmad ibn Hanbal itu kalau sholat malam itu 1000 rakaat. Tuh Imam Ahmad ibn Hanbal itu kalau sholat malamnya 1000 rakaat. Ada yang bisa kayak gitu. Tuh 1000 rakaat. Makanya dia memang ngimpinya bukan ngimpi ketemu Nabi. Dia ngimpinya ngimpi ketemu Allah. Ahmad ibn Hanbal. Gitu. Imam Syafi'i ada yang bilang sholat malamnya 500, ada yang bilang 200. Kita sholat malamnya berapa? 20. Sekarang libur dulu Ustaz, emang apa? Ada Piala Dunia. Udah mulai habis. Nah gitu Allah karim. Nah gitu. Nah sekarang ada berapa nih? Masalah itu yang tadi Rasulullah yang soal haji yang sekali itu apa haji wada itu? iya. Udah itu aja. Haji. Dalam riwayat ada yang mengatakan juga kalau umrohnya Nabi berkali-kali. Tapi kalau haji ulama sepakat sekali. Hajatul wada namanya. Haji perpisahan al-yauma, setelah dia wukuf di padang Arafah, kemudian dia tawaf, kemudian dia bermalam, baru dia pidato tuh. Setelah bertahalul Nabi bilang al-yauma akmaltu. Ayat terakhir yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Begitu tuh. Pas dengar ayat itu yang nangis duluan adalah Ibnu Abbas. Yang langsung berasa namanya seorang pemuda namanya Ibnu Abbas. Ya Allah, berarti Nabi sebentar lagi wafat. Dia tuh yang orang yang paling cerdas di antara sahabat-sahabatnya namanya Ibnu Abbas. Makanya tafsirnya paling susah karena paling cerdas. Namanya tafsir Ibnu Abbas itu paling sulit bahasanya. Tafsir jalan lain mudah deh. Jadi haji Nabi itu sekali haji perpisahan, pamitan sama semua umatnya. Berarti Nabi pergi haji setelah usia di atas berapa? 63 itu. Mendekati kematiannya. Iya. Jadi setelah haji wada Nabi langsung sakit tuh. Seminggu sakit, meninggal Senin, dimakaminya hari Kamis. Jangan ikutin Nabi. Jangan ikutin Nabi. Gua meninggalnya Senin, kuburnya Kamis, bau loh. Ya kan? Kalau ngikutin Nabi aja semua yang Nabi lakukan jadi sunnah, kacau dunia. Ada namanya hadis khas, ada namanya hadis am. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Nabi itu sunnah biliknya 11. Jadi sunnah buat kita ya. Kagak, menang banyak loh. Kagak. Gitu. Lalu jangan repot, aku aja susah, paham mulu. Jadi nggak semua hadis yang Nabi lakukan itu menjadi sunnah, nggak semua.
Ada yang derajatnya mustahabbah, ada yang ghair mustahabbah, ada yang nasah mansuh, ada yang sudah mansuh. Enggak semua. Makanya mesti paham namanya tabaqatul hadisnya. Pokoknya kalau udah ada hadis dipakai, yang penting Sahih Bukhari Muslim aja. Kan tahu itu doang. Asal kata Bukhari Muslim ya sahih. Yang lain kagak. Lu ngaji di mana sih itu kata? Kata Bukhari Muslim aja bilang sahih, pas giliran lain kan dibilang sahih. Itu keliru para hadirin. Sahihan mana ketika hadis itu diriwayatkan Imam Syafi'i ketimbang Sahih Bukhari dan Muslim. Antara Imam Syafi'i dan 4 mazhab itu hidupnya duluan 4 mazhab ketimbang Bukhari Muslim. Terutama Imam Syafi'i, satu-satunya ulama yang bisa mengklasifikasikan hadis yang khas dan hadis yang am melalui putu yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga yang tadinya Imam Malik itu gurunya berubah haluan menjadi muridnya. Imam Syafi'i kalau ngaji ya begini modelnya 2 halaman ditutup separuh. Jadi kalau fokus 1 halaman biasa Imam Syafi'i tutup. Nah ada yang nanya emang apa sih ditutup? Kalau saya buka langsung hafal. Begitu. Kita biar buka begini kagak hafal-hafal. Begini hafal. Yang hebat dari Imam Syafi'i itu adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya menjaga Imam Syafi'i Muhammad bin Idris daripada makanan-makanan yang tidak halal, yang tidak haram, memberikan yang halal. Dalam riwayat itu tuh ya bapaknya tuh ya kan lagi tiduran gitu kan di bawah pohon di samping kalenan ketika mendusin perut lapar. Lihat kiri kagak ada makanan, lihat kanan gak ada makanan, tiba-tiba lewat sungai sebuah apel. Tiba-tiba dia lapor kriuk-kriuk lihat apel lewat di kali gitu. Mungkin dipungut. Langsung dimakan orang lapar. Ketika habis lapar baru dia sadar, ya Allah ini apel siapa gue makan. Padahal dikali kalau secara ilmu fikih bebas kita makan. Tapi indahnya bapaknya Imam Syafi'i, akhirnya saking paniknya dia terhadap apel yang dia makan, dia telusuri itu sungai sampai ketemu pohon apelnya. Ternyata pohon apel di pinggir kali. Diketok pintu, ada rumah, tok. Assalamualaikum, salam. Yang keluar aki-aki. Pak, mohon maaf, tadi saya lagi tidur di sebelah sono, saya lapar dan apel lewat, saya makan. Saya nggak permisi. Saya mohon tolong diikhlasin nih apel saya yang saya udah makan. Oh nggak bisa. Kata tuh aki-aki, oh mohon maaf nggak bisa. Itu apel saya boleh nanam. Dari mulai kecil sampai berbuah, ente main makan aja. Gitu. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak? Kamu harus kerja dengan saya 3 bulan tanpa gaji. Gara-gara apel. Ada yang begitu model ada. Kagak ada. Sampai terus dia, iya dah baik Pak saya kerja 3 bulan. 3 bulan dia kerja manculin tanah pertanian punya aki-aki itu. Udah 3 bulan lewat dan makan sih dikasih. Orang mati kalau nggak makan. Makan sih dikasih sama tuh aki-aki. Selama 3 bulan dia nggak dapat gaji. Akhirnya 3 bulan Pak interupsi, udah 3 bulan saya kerja nggak digaji. Saat ini saya hari ini permisi ya, tolong ikhlasin apel yang saya udah makan 3 bulan yang lalu. Oh mohon maaf belum. Terus apa lagi Pak?
kan udah kerja 3 bulan tanpa gaji. Kamu harus menikahi anak saya yang buta bisu. Kan tragis itu. Emang selama dia kerja 3 bulan gak pernah ngeliat ada anak perempuan. 3 bulan dia emang bapak punya anak? Ada, aku di dalam, orangnya bisu buta. Gitu. Buta, bisu, pengkor, gak bisa jalan. Semuanya lengkap, disebutin nama tuh aki-aki. Kalau dulu kata bapaknya Imam Syafi'i, ya Allah nasib. Ya udah Pak, nggak apa-apa dah, demi diikhlasin. 1 buah apel yang saya sudah makan sudah masuk ke dalam perut saya. Kan gitu ceritanya ya. Akhirnya tuh aki-aki jabat tangan sama tuh bapaknya Imam Syafi'i, saya nikahkan engkau. Anaknya mau di dalam. Boleh tuh. Kalau bapak-bapak ada jalan ke Malang, keluar daerah, bapak punya anak perempuan di rumah, terus ketemu orang soleh, lu gua nikahinnya aman gua ya. Gitu panggil ustaz di sono, saya nikahkan. Anaknya mah di Jakarta. Boleh tuh. Jadi ilmu fikih. Cuma jangan begitu nanti anaknya nggak mau lagi. Iya aja. Kan modelnya mau begitu. Kalau orang dulu kan kagak. Samikna wa ata'na gitu. Singkat cerita dinikahin kan, angkah tukang. Wa zawwajtuka gitu. Fulana binti fulan bimahrin madkur halan. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkur halan. Gitu singkat cerita. Udah ya Pak. Ya udah paranin dong bini lu. Masuk ke kamar, cuman ada 1 kamar memang di dalam. Singkat cerita dia sambil nangis masuk, ya Allah nasib gue begini amat ya. Udah 3 bulan kerja nggak digaji, sekarang gue suruh nikahin perempuan buta bisu pengkor lagi. Sampai di kamar kaget dia, dikirain dia salah masuk kamar. Yang di dalam kamar perempuannya cantik, matanya lentik, bibirnya aduhai, cantik banget. Kaget, astagfirullahaladzim, salah masuk kamar, dia keluar lagi. Kalau orang soleh beneran begitu tuh. Iya, kalau kita kan kagak. Nah emang ini nih kayaknya. Bapaknya Imam Syafi'i keluar lagi bu, tutup pintu. Pak, saya salah masuk kamar nih. Katanya tadi bapak, wah anaknya buta bisu, saya ini mau cantik cakep. Salah masuk ya Pak? Enggak, betul itu. Tuh, anaknya terjaga. Yang disebut bisu nggak pernah ngomong sesuatu yang menyakitkan. Itu buta nggak pernah melihat sesuatu maksiat. Pengkor kakinya nggak pernah jalan keluar rumah. Itu kan indah banget tuh. Gitu. Ada yang model begitu perempuan. Laki belum pulang dia ikutan ngayat tuh. Ada begitu. Begitu tuh. Akhirnya singkat cerita berumah tangga. Imam Syafi'i itu dalam kandungan 5 tahun bu. Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya 5 tahun. Lama ya. Kalau kita udah ditakut-takutin sama dokter. Sama kayak gua anak pertama begitu. Padahal udah 12 bulan ditakut-takutin. Saya tahu cerita Imam Syafi'i 5 tahun dan di fikih pun dijelasin. Enggak mengapa lebih dari kebiasaan umat manusia, kan begitu fikihnya. Cuman kan emang dasar dokter ya. Pak, kalau kagak dieksekusi ini bising pala. Black dog. Allah jadi begitu model. Anak saya si main lebih dari kebiasaan. Gitu. Itulah. Jadi tidak mengizinkan daripada bapak ibunya memberikan anak dari barang-barang yang tidak
dia harus memberikan barang yang halal terus supaya anak itu cerdas dan taat kepada Allah. Jadinya Imam Syafi'i gitu. Makanya cerdas dia, kalau ngapal gampang gitu. Makanya kalau dia melihat pak betisnya perempuan Imam Syafi'i, hafalannya pada hancur, rontok. Imam Syafi'i punya hafalan banyak, nggak sengaja ngeliat betis perempuan, hafalannya hilang. Kalau kita memang menjalankan betis paha, kita lihatin kagak ada yang hilang tuh hafalan. Emang apa nggak ada yang hilang? Emang lu kagak ngapal apa-apa. Kalau Imam Syafi'i nggak sengaja ngeliat betis, lupa hafalannya. Kalau kita mau boro-boro paha tetek kita lihat itu juga gak ada yang lupa. Betisnya betis raya lagi ya. Allah kirim pelajaran nih buat kita orang tua, para hadirin sekalian. Nggak bisa kita didik anak. Saya pernah punya pengalaman pribadi waktu ngajar di sebuah sekolah SMK ya. Bapaknya haji, nggak cerita. Ini kenyataan benar-benar nyata. Dia pimpinan sebuah organisasi yang memang duitnya diambil dari hasil, bahasa kita setoran gitu ya. Iya, pajak segitulah ya. Paham dah ya para hadirin ya. Jatah preman. Jatah gitu dah. Nah, anaknya kebetulan murid saya perempuan. Di sekolahan tukang nolong dulu. Itu perempuan padahal tuh. Saya kebetulan guru BP. Kasus pertama nolong duit. Kasus kedua nolong HP. Panggil orang tuanya. Nangis tuh bapaknya. Kita panggil, Pak Ustadz, saya minta tolong betulin anak saya dong. Anak saya begitu lagunya. Saya tanya latar belakang dong. Bapak emang kerjanya apa? Begini. Aduh, sulit ini. Nah kalau kebiasaan dikempanin kayak model kayak gitu, kan jadi karakter. Jadi karakter, kita mau geber kayak apa juga sulit. Lah emang kepalanya itu. Aduh Pak, nyerah saya Pak gitu. Yang bikin kita dongkolinnya lagi, emaknya kagak terima kita nasihatin anaknya. Bapak jangan nyalahin anak saya doang dong. Emang dasar tuh orang juga selempor naruh duitnya. Kata gitu. Ada aja model ini. Saya gebrak meja, refleks saya. Break, saya ngundang ibu bukan untuk membela. Sekurang-kurang ibu kudu minta maaf. Saya tunjuk orang. Udah salah. Itu cerita yang saya alami, nyata. Makanya para hadirin, kadang-kadang juga anak juga nanti menuntut kita di akhirat, di dalam ilmu agama. Enggak cuman anak doang durhaka sama orang tua. Nanti ada ceritanya orang tua durhaka sama anak. Jangan serta-merta mentang-mentang orang tua, anak selalu ditakut-takutin, durhaka lu. Lihat dulu, hak anak itu sudah kita penuhi belum? Kalau hak anak kita belum penuhi, kita disebut dengan orang tua yang durhaka sama anak. Hati-hati. Kan saya orang laki Pak, nyarinya duit. Nah ini nih kebiasaan orang laki begitu tuh. Nah orang laki, bapak itu kerjaannya lebih berat ketimbang istri.
Kalau suami nyari nafkah di luar, pertama dia harus pilih mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua mesti perhatiin anak bini di rumah. Yang kedua mesti berikan perhatian. Yang selanjutnya memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak bininya. Itu kerjaan orang laki begitu tuh. Pokoknya yang urusan sekolah anak-anak kuliah, aku nyari duit. Nggak boleh begitu. Harus berdua. Nggak boleh sendirian. Kan repot. Jadi ntar orang tua durhaka sama anak kita sendiri. Repot. Nah itu kejadian-kejadian. Aduh para hadirin sekalian, itulah yang disebut dengan efek dari makanan yang halal bisa menjadikan orang itu taat kepada Allah. Gitu. Pilih-pilih ya makanan. Begitu. Nah, pertanyaan lagi? Satu pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. Ada lagi pertanyaannya? Boleh, gak apa-apa. Nah, ini yang disebut haji furoda itu kemarin yang dipulangin ya. Yang kemarin itu kasus kemarin itu bikin visanya dari luar. Itu kan jadi masalah di KBRI dari KBH apa? Kalau apa sebutannya Indonesia apa namanya? Yang ngurus haji apa namanya? Mengurus haji Indonesia jadi masalah tuh furoda bikin visanya dari Singapura, dari Malaysia, sebab kalau di Indonesia ngantrinya lama. Maka dia jalan-jalan dulu ke Malaysia, kemudian dia bikin visa di situ, berangkat dari situ. Dulu saya pernah tuh ditawarin sama orang Afghanistan gitu. Lebih murah Pak. Cuman kita nggak tahu, takut nanti ditepung. Gitu. Itu kemarin berapa orang itu, berapa jamaah yang dipulangin haji furoda itu. Haji furoda itu kan asal bahasa Arab. Dewek-dewek artinya. Nih yang kita takutin, yang kita khawatirin Aceh mau kayak begitu. Berantakan kan. Jadi mereka daftar haji nggak melalui Kementerian Agama lagi, sendiri-sendiri, kacau nanti. Ini yang dikhawatirin. Saya harap semua jamaah yang ada di Indonesia mengikuti aturan Kementerian Agama. Udah paling enak dah, karena mereka yang tahu regulasi yang terjadi di Mekah, Madinah, Arab Saudi. Ada yang begitu. Kan Aceh sekarang begitu, mau begitu. Paling lama di Padang masa tunggunya 38 tahun. Daftar nunggunya 38 tahun. 38 tahun paling lama di Padang. DKI 26. Tapi ada memang tetap ada kuota haji plus ONH plus. Harganya 250 juta per orang. Berangkat, daftar langsung berangkat. Nggak pakai dong. Jadi kalau punya duit begitu. Usaha salah sih. Hah? Dulu kan usaha salah sih. Usaha salah sih. Dulu sekarang kan mahal. Beli. Kemarin kawan saya namanya Pak Doni, pengacara, pergi bersama bininya, biayanya habis 500 juta. Daftar langsung berangkat. Dan dia kagak lama, dia mah cuma seminggu. Kayak presiden modelnya. Seminggu berangkat terakhir, pulang duluan. Nah, fulus. Bil fulus urusan halus. Dan mau tanya kayak gitu. Zaman Nabi itu Kalau Pak ini udah ada. apa?
Apa Pak? Dalam waktu seminggu semua rukun haji, wajib haji terlaksana. Iya, kan mulainya hitungan wajib dan rukun haji itu kan tanggal 8, 9, 10 doang. 8, 9, 10, 11. Yang disebut ibadah haji kan cuma 8, 9, 10, 11. Pulang. Dia mah kagak pakai ziarah lagi, pulang udah. Namanya orang kagak ada enaknya ada enggak enaknya. Gitu. Semuanya ada untung ruginya, dia nggak ziarah, terbatas lah ya gitu. Karena yang begitu itu orang-orang penting doang, gitu. Ziarah ke makam Madinah kan sunnah, ziarah ke makam Rasul wajib haji. Jadi ntar tinggal bayar dam doang, tinggal bayar dam aja. Tapi semua umum jamaah haji Indonesia tetap bayar dam karena tamattu. Gitu. Enak, yang lebih asik tuh kalau kita lagi dengerin Kiai Lutfi Dawawi lagi nerangin bab haji, dah enak beliau terangin. Karena emang tiap tahun begini mah. Kita paham dia Allahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Al-Fatihah.